Hidup tanpa beribadah. Seperti berlayar tanpa arah. Seperti berlabuh tanpa pijakan. Sungguh sangat menyedihkan. Manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan kepemimpinan, menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh. Sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Jadikanlah hidupmu luar biasa dan tinggalkan warisan abadi. Hidupmu adalah suatu misi, bukannya suatu karir. Karir adalah profesi, sedangkan misi adalah tujuan. Karir menanyakan, untungnya, apa sih buat saya? Misi menanyakan, bagaimana caranya agar saya dapat membuat perbedaan yang lebih baik? Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti untuk membuat kontribusi yang sangat berarti dalam hidup. Biasakanlah untuk membaca. Pendekatan yang terbaik untuk mempertajam pikiranmu adalah membaca. Biasakanlah membaca sebelum tidur. Bagi otak, membaca itu ibarat olahraga bagi tubuh. Membaca itu dasar dari segalanya. Mengalah dan menurut dalam segala hal dapat menghilangkan jati diri. Berikan penghargaan yang baik bagi orang lain yang bisa menghangatkan hatinya di 6 bulan musim hujan. Sinergi adalah apa yang terjadi ketika 1 tambah 1 sama dengan 10, atau 100, atau bahkan 1000. Itu adalah sebuah hasil yang baik ketika dua manusia terhormat atau lebih melewati prasangka mereka untuk menghadapi sebuah tantangan yang besar. Ketika kamu sedang malas adalah ujian sejati terhadap karaktermu. Kepercayaan adalah perekat kehidupan. Itu adalah bahan utama dalam melakukan komunikasi yang efektif. Itu adalah prinsip dasar yang mencakup semua hubungan. Bukan semata-mata tentang uang, pengertiannya adalah waktu itu sangat berharga. Salah satu hal yang tidak dapat didaur ulang adalah waktu yang telah terbuang. Jadi pastikanlah kamu menggunakan setiap waktumu dengan baik. Kebimbangan kita adalah pengkhianat kita yang seringkali membuat kita kehilangan peluang menang karena takut mencobanya. Ketika kamu menunjukkan empati yang besar terhadap orang lain, energi negatif mereka menurun dan digantikan oleh energi yang positif. Itulah ketika kamu lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Belajar bukanlah suatu kewajiban, tapi belajar adalah suatu kebutuhan. Setiap manusia punya 4 pemberian kesadaran diri, hati nurani, keinginan pribadi, dan pemikiran kreatif. Pemberian ini memberikan kita kebebasan manusia yang sesungguhnya, kekuatan untuk memilih, untuk merespon, untuk merubah. Jika Anda menginginkan perubahan sederhana dalam hidup Anda, lakukanlah lewat tingkah laku Anda. Tapi, jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan primer, lakukanlah dengan paradigma Anda. Kuncinya adalah bukan memprioritaskan apa yang ada di jadwal, tapi menjadwalkan prioritas itu. Pengusaha dan pimpinan bisnis memerlukan orang-orang yang mampu berpikir sendiri, yang mampu berinisiatif, dan menemukan solusi dari permasalahan. Berhentilah menentukan tujuan hidup. Tujuan merupakan fantasi, terkecuali kamu memiliki rencana dasar untuk mencapainya. Jangan korbankan kebahagiaanmu di masa depan hanya demi kenikmatan semalam, kegembiraan akhir pekan. Tekankanlah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tolol. Di antara stimulus dan respon, ada sebuah ruang di mana kita bisa memilih respon kita. Saya bukanlah sebuah produk dari keadaan saya. Saya adalah sebuah produk dari keputusan saya. Dibutuhkan sebuah kekuatan karakter yang mumpuni untuk memaafkan dari hati ketimbang memaafkan karena kasihan. Seseorang harus mengetahui dirinya dan merasakan adanya rasa aman yang mendalam di dalam prinsip-prinsip dasar dalam dirinya untuk benar-benar memaafkan. Perasaan terpendam tidak pernah mati. Mereka terkubur hidup-hidup dan muncul belakangan dengan cara-cara yang lebih buruk. Ingat, kita bukanlah manusia yang mempunyai pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman sebagai manusia. Hidup hanya satu kali, tapi kalau kamu hidup dengan benar, hidup satu kali saja itu sudah cukup.
Jangan pernah perlihatkan kesedihan kita di depan umum, karena itu tak akan pernah berguna. Jika ada satu hal yang pasti dalam bisnis, itu adalah ketidakpastian. Rasa hormat tidak selalu membawa persahabatan, tapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Sifat kita, pada dasarnya, pembentukan dari setiap kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu tetap, kebiasaan seringkali menjadi pola yang secara tidak sadar kita lakukan. Kebiasaan tersebut secara terus-menerus, setiap harinya, menunjukkan sifat kita. Ku percaya pada konsep ini bahwa kamu belajar dengan mengajar. Cinta adalah sesuatu yang kulakukan, pengorbanan yang kau perbuat, pemberian dari dirimu, seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya ke dunia. Kadang kamu harus mendisiplinkan diri melakukan hal-hal yang tidak suka kamu lakukan, karena apa yang kamu harapkan akan kamu peroleh dari situ. Kamu bukanlah hasil dari sifat alami dirimu sendiri. Hal itu adalah penampilan genetis atau cara pengasuhanmu, hal-hal yang sudah terjadi padamu. Tentu, semua hal tersebut benar-benar mempengaruhi Anda, tapi hal tersebut tidak menentukan siapa Anda. Orang-orang yang reaktif lebih sering terpengaruh oleh kondisi lingkungan mereka. Mereka menemukan sumber eksternal untuk dipersalahkan atas tindakan mereka. Kami bukan binatang. Kami bukan produk dari apa yang telah terjadi pada kami di masa lalu. Kami memiliki kekuatan pilihan. Kita adalah kekuatan yang kreatif dari hidup kita. Lewat setiap keputusan kita bukan kondisi kita. Jika kita betul-betul mempelajari untuk melakukan sesuatu hal, kita akan mampu menyelesaikan tujuan-tujuan tersebut. Melihat bahwa kita akan terus membuat kesalahan seumur hidup kita, maka mengatakan bahwa kamu menyesal rasanya tidak buruk untuk dijadikan kebiasaan. Pekerjaan terpenting Anda selalu di depan Anda, tidak pernah di belakang Anda.